Malam itu, langit padang penuh mendung, angin bertiup kencang. Dedaunan bergetar, seakan ikut memberi tanda akan ada sesuatu yang terjadi. Andra duduk di serambi rumah gadang tua itu, menatap hampa ke depan, sambil menggenggam buku catatannya. Ia tahu, perasaannya mulai aneh. Bukan lagi sekadar penasaran, bukan lagi sekadar penelitian arsitektur. Ada sesuatu yang menahannya di rumah itu. Ada sesuatu tentang Mayang yang membuatnya ingin tetap tinggal. Namun, di sisi lain, ia juga takut. Karena setiap malam, suara tangisan, bisikan, bahkan langkah kaki tanpa wujud, semakin sering terdengar. Seakan arwah Mayang semakin dekat dengannya. Terlalu dekat. Menjelang tengah malam, angin kencang membuat pintu rumah berderit keras. Lampu minyak bergoyang hebat, hampir padam. Andra menghela napas panjang, lalu berbisik, "Mayang, kalau kau ada di sini, tunjukkan dirimu lagi." Suasana hening. Tiba-tiba, dari arah kamar besar di lantai atas, terdengar suara gamelan halus. Suara itu lirih, seakan berasal dari masa lalu. Andra merinding. Dengan langkah hati-hati, ia menaiki tangga kayu yang berderit pelan. Saat sampai di lantai 2, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Pintu kamar besar terbuka perlahan. Di dalamnya, terlihat cahaya samar berwarna keemasan. Andra menahan napas, lalu melangkah masuk. Ruangan itu bukan lagi gelap dan berdebu. Kini terlihat seperti kamar pengantin tradisional Minangkabau. Dindingnya dihiasi kain songket merah emas, ranjang kayu penuh ukiran, dan di atas meja kecil ada sirih lengkap. Di tengah ruangan berdiri Mayang dengan kebaya putih, rambut panjang disanggul sederhana, wajahnya begitu cantik, namun pucat. Ia menatap Andra dengan tatapan penuh rindu. "Andra," suaranya lembut, hampir berbisik. Andra terpaku. "Mayang, apa ini?" Mayang tersenyum samar. "Ini malam yang tak pernah terjadi. Malam ketika aku seharusnya bersanding dengan orang yang kucintai. Tapi takdir memisahkan." Andra merasakan dadanya sesak. Ia melangkah pelan, mendekati Mayang. "Kau masih mencintainya?" Air mata menetes di pipi Mayang. "Cinta tidak pernah mati, Andra. Aku menunggu, tapi dia tak pernah kembali. Dan kini aku terjebak di antara dunia ini dan dunia sana. Yang kucintai pergi, dan aku tertinggal di sini, abadi dalam penantian." Andra menunduk. Ia bisa merasakan kepedihan itu seakan miliknya sendiri. Tiba-tiba, Mayang mengulurkan tangannya. "Andra, maukah kau menemaniku? Setidaknya, sampai aku bisa pergi dengan tenang." Andra menatap tangan pucat itu. Ada keraguan dalam dirinya, tapi juga ada rasa iba dan kasih yang semakin kuat. Perlahan, ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Mayang. Saat itu juga, tubuhnya bergetar hebat. Dinginnya luar biasa, seperti es yang menusuk tulang. Tapi bersamaan dengan itu, ia merasakan kehangatan aneh. Sebuah rasa nyaman, seakan ia memang seharusnya ada di sisi Mayang. Namun, keheningan itu mendadak pecah. Pintu kamar tertutup keras. Dengan sendirinya, suara angin kencang masuk lewat celah jendela, membuat tirai berkibar liar. Mayang mendadak menatap Andra dengan wajah panik. Tidak, dia datang." Andra terperanjat. "Siapa?" Mayang gemetar. Matanya menatap ke arah pintu. "Dia roh yang menjaga rumah ini. Dia tidak ingin aku bersama siapapun, termasuk kau." Belum sempat Andra bertanya lebih jauh, terdengar suara langkah berat mendekat. Lantai kayu bergetar setiap kali langkah itu menghantam. Suara napas kasar, seperti geraman, terdengar jelas di balik pintu. Andra mundur, tapi Mayang menahan tangannya. "Jangan lepaskan aku, Andra. Kalau kau lepaskan, aku akan hilang." Pintu kamar terbuka dengan keras, dan sosok hitam besar muncul. Tubuhnya tinggi, wajahnya kabur, hanya mata merah menyala yang terlihat jelas. Suaranya menggelegar. "Kau, manusia, berani-beraninya kau merebut dia dariku."
Andra merinding hebat, tubuhnya kaku, tapi genggamannya pada Mayang semakin erat. Aku tidak merebut. Aku hanya ingin membantu, teriak. Nia, sosok hitam itu meraung marah, membuat kaca jendela bergetar. Mayang berteriak, Andra, jangan lepaskan. Dia akan memisahkan kita. Andra menggertakkan giginya, lalu menatap sosok hitam itu dengan nekat. Kalau memang cinta Mayang harus berakhir tragis, biarlah aku yang menemaninya sekarang. Aku tidak akan pergi. Ruangan mendadak bergetar hebat. Angin berputar, lampu minyak padam, dan suara gamelan berubah jadi tabuhan keras yang menggetarkan dada. Andra merasa tubuhnya seperti ditarik ke dua arah. Satu oleh Mayang, satu lagi oleh sosok hitam itu. Dan di tengah kekacauan itu, Andra hanya bisa berteriak dengan sekuat tenaga. Mayang. Bab ini ditutup dengan keadaan menggantung. Andra berada di ambang dunia nyata dan dunia gaib. Genggamannya pada Mayang menjadi simbol cinta, tapi juga pintu menuju kehancuran. Lanjut di bab berikutnya.